Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas spoiler Danmachi Season 5 Part 2 yang berisi level 2, Lily mendapatkan skill dan ability baru. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai info, spoiler Season 5 Danmachi Part 2 berasal dari light novel Danmachi Volume 15 yang didominasi dengan masa lalu karakter. Melanjutkan pembahasan spoiler Danmachi Season 5 Part 1 sebelumnya, sehari setelah Hestia memperbarui status Belle, sebelum Welf, Belle, dan Lily pergi ke kota Orario, Hestia lalu memperbarui status semua anggota familianya. Setelah Hestia memperbarui status Lily, Hestia memberi selamat kepada Lily, karena Lily kini telah naik ke level 2. Memperlihatkan lembar status milik Lily, Hestia berkata Lily mendapatkan skill baru yang bernama Command Call. Skill Command Call mempunyai kegunaan membantu Lily menyampaikan perintah kepada anggota satu familianya. Akan tetapi, keefektifan perintah itu tergantung pada seberapa keras suara Lily memberikan perintah. Kabar baik selanjutnya, Lily mendapatkan skill development baru, yang mana Lily dapat memilih antara mixing potensial atau abnormal resistant. Setelah merenung sejenak, Lily memutuskan memilih abnormal resistant sebagai kemampuan development baru. Biarpun kemampuan mixing potensial dapat menghemat pengeluaran familia mereka, Lily lebih memilih kemampuan abnormal resisten agar dapat selalu berada di samping Belle sebagai supporternya. Biarpun dulu Lily pernah memanfaatkan dan menipu Belle, namun bagi Lily yang sekarang, dia akan berusaha sekeras mungkin agar dapat menolong Belle. Menerima kata selamat dari seluruh anggota Hestia Familia, Lily sangat senang ketika Belle memberinya ucapan selamat. Lily lalu berkata kepada Belle, Lily akan melanjutkan tugasnya mendampingi Belle. Setelah berpisah dengan Welf dan Belle di kota, biarpun tujuannya sekarang adalah mengirim laporan tentang gagalnya misi ekspedisi Hestia Familia, akan tetapi suasana hati Lily berada dalam keadaan bahagia setelah mendapat kenaikan level. Diam sejenak, Lily sempat merasa murung karena kenaikan levelnya pasti akan mempengaruhi biaya pajak yang harus dibayarkan Hestia Familia. Akan tetapi, Lily memutuskan mengabaikan pikiran itu untuk saat ini. Berjalan di kota Orario, Lily bertemu dengan Luan, mantan anggota Apollo Familia. Luan yang berjalan di kota berkata dia sedang melaksanakan tugas untuk berbelanja dikarenakan dia kini bekerja di kedai rahasia Palum. Luan mencoba menghina dan merendahkan Lily, namun Lily mengabaikan perkataan Luan, dan Lily kemudian mengejutkan Luan dengan berkata, dia kini sudah naik level menjadi petualang level 2. Melihat sikap Luan persis seperti dirinya di masa lalu, Lily kemudian berhenti memprovokasi Luan. Lily berkata dia telah melalui banyak hal untuk mencapai posisinya saat ini. Menerima pernyataan Lily, setelah beberapa saat, Luan mengalihkan fokusnya dan bertanya tentang apa yang akan Lily lakukan pada sekantung uang di tangannya. Tiba-tiba, sepasang kakek nenek penjual bunga mendekati Luan. Kakek nenek tua itu dari toko bunga mencoba bertanya tentang Lily kepada Luan. Menyadari kakek nenek itu salah satu penolongnya dulu, Lily dengan segera mengubah wujudnya menjadi gadis elf menggunakan skill Cinderella. Setibanya kakek nenek itu di hadapan Luan, mereka lalu bertanya apakah Luan mengenal Lily. Sepasang kakek nenek itu lalu berkata, mereka merasa bersalah karena telah melakukan hal buruk kepada Lily. Itu semata-mata mereka lakukan untuk melindungi diri dari ancaman petualang yang datang ke toko mereka. Setelah mengoreksi tindakan mereka, sepasang kakek nenek itu berkata, mereka merasa menyesal mengingat keadaan pahit yang telah Lily lalui. Melanjutkan penjelasannya, sepasang lansia itu berkata, mereka mendapat kantung uang yang diletakkan di toko mereka. Tak jauh dari kantung uang itu, terdapat bunga favorit mereka yang hanya Lily yang mengetahuinya. Mendengar penjelasan itu, Luan lalu bertanya apabila kakek nenek itu merasa bersalah, lalu kenapa mereka tidak mengunjungi Lily di Hestia Familia. Raut wajah sepasang lansia itu lalu murung dan menjawab Luan, dengan berkata mereka tidak pantas untuk meminta maaf kepada Lily. Melihat kedua kakek nenek itu yang pernah menolongnya dalam kondisi tertekan, Lily yang kini dalam wujud gadis elf lalu bertanya kepada sepasang kakek nenek itu apakah dia boleh membeli bunga seharga sekantung uang yang berada di tangannya. Melihat tindakan gadis elf, sepasang kakek nenek itu lalu mengingat kebaikan Lily yang menyerupai gadis elf itu. Setelah sepasang lansia itu pergi, Luan bertanya kepada Lily apakah dia baik-baik saja tidak mengungkapkan jati dirinya kepada sepasang lansia yang pernah menolongnya. Lily lalu bertanya kepada Luan, kesalahan ada pada dirinya, dikarenakan Lily tidak memikirkan konsekuensi atas tindakannya.
Itu membuat Lily menyeret sepasang lansia itu ke dalam masalah yang Lily hadapi. Lily melanjutkan dia akan terus melakukan hal ini sampai dia berhasil membayar kerugian yang diterima oleh sepasang lansia itu. Mengakhiri perkataannya, Lily berkata dia masih belum cukup kuat untuk melindungi sepasang lansia itu. Dengan segera, Luan menyemangati Lily dengan berkata, Lily sudah semakin kuat, dan Lily seharusnya berbangga diri karena sudah menjadi lebih kuat dibanding Luan. Di sisi lain, di markas Soma Familia, melihat sejenak keluar jendela dan melihat pemandangan di luar familianya, Dewa Soma lalu bertindak tidak seperti biasanya. Chandra yang berada di dalam ruangan lalu bertanya apakah ada hal yang mengganggu pikiran Dewa Soma. Dewa Soma lalu berkata dia merasa Lily mantan anggota familianya sudah tumbuh menjadi lebih kuat. Melihat ekspresi gembira Dewa Soma, Chandra bertanya apakah Dewa Soma tidak berencana menemui Lily. Mengingat segala tindakannya kepada Lily dahulu, Dewa Soma berkata dia tidak pantas untuk bertemu dengan Lily. Karena bagaimanapun Dewa Soma pernah meninggalkan Lily dan membiarkan anggota familianya menderita karena kecerobohannya dalam mengatur familia. Setelah Chandra meninggalkan ruangan Dewa Soma sekali lagi memandang langit dan berkata dia senang Lily sudah tumbuh menjadi lebih kuat. Berhenti sejenak, Lily lalu mengenang ingatan masa lalunya. Tak lama setelah Lily lahir, tepatnya 15 tahun dari sekarang, beredar berita buruk bahwa salah satu familia besar yaitu Zeus Familia, mereka gagal mengalahkan naga hitam bermata satu yang menyebabkan bencana di permukaan. Setelah insiden itu, Zeus Familia semakin mengalami kemunduran. Bersamaan dengan kegagalan Zeus Familia, organisasi radikal Evilus kemudian mulai muncul di kota Orario yang membuat kota berada dalam kondisi mencekam. Memanfaatkan insiden ini, Freya Familia dan Loki Familia lalu mengusir mereka. Dan dengan segera, Loki Familia dan Freya Familia menjadi harapan baru bagi kota Orario. Di usia 3 tahun, Lily dipaksa mengemis oleh kedua orang tuanya, dikarenakan orang tua Lily telah terpikat oleh minuman Soma Familia, yang membuat mereka akan melakukan apa saja demi mencicipi minuman itu. Tak lama kemudian, orang tua Lily ditemukan meninggal di dalam dungeon. Di saat kehilangan orang tuanya, Lily kemudian bertemu dengan Dewa Soma dan mengikuti Dewa Soma hingga ke ruangannya. Melihat kondisi Lily, Dewa Soma lalu memberikan Jagamaru kepada Lily dan membiarkan Lily mengikutinya ke ruangan Dewa Soma. Mendapat perlakuan baik dari Dewa Soma, Lily merasa hatinya seperti tersiram air yang membuatnya merasa hangat. Akan tetapi, kebaikan yang Lily rasakan hari itu akan menjadi kebaikan terakhir yang pernah Lily rasakan dari Dewa Soma. Di usia Lily yang ke-6 tahun, dimulailah masa kekejaman di dalam Soma Familia. Menggunakan minuman buatan Dewa Soma yang dia curi dari gudang penyimpanan, Zanis, salah satu anggota Soma Familia, mengikrarkan dirinya sebagai Kapten Soma Familia dan memerintahkan anggota Soma Familia mengikuti perintahnya dengan imbalan dapat meminum minuman buatan Dewa Soma. Lily yang telah terpikat oleh minuman itu tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah Zanis, mengumpulkan uang di dungeon agar dia bisa meminum minuman itu lagi. Tidak berhasil menjadi petualang, Lily lalu terpaksa bekerja sebagai supporter petualang. Sebagai supporter, Lily seringkali menerima bully dari petualang, dari dilecehkan hingga dijadikan kambing hitam atas kesalahan yang tidak diperbuatnya. Mendapat perlakuan kasar dari seluruh petualang, Lily menangisi kondisinya yang tak pernah merasakan bahagia. Dari waktu ke waktu, perlakuan buruk yang diterimanya semakin meningkat, yang membuat Lily merasa tidak kuat berada di Soma Familia, dan memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Menemukan pekerjaan dan tempat tinggal di sebuah toko bunga yang dikelola oleh sepasang lansia, anggota Soma Familia yang menemukan Lily justru merusak toko lansia itu dan mencuri uang mereka. Dengan berat hati, kedua kakek nenek itu lalu mengusir Lily dari toko mereka. Tak punya jalan lain, Lily kembali menjadi supporter, sampai pada akhirnya Zanis dan beberapa anggota Soma Familia menyudutkan Lily dan mencoba menjualnya ke rumah bordil. Untungnya Chandra yang berada di sana berhasil bernegosiasi dan menggagalkan rencana mereka. Rasakan sesuatu dalam dirinya pecah, mulai saat itu Lily bersumpah akan membalas dendam pada setiap petualang yang dia temui. Setelah Lily berusia 13 tahun, Lily menyadari dia mendapatkan skill baru bernama Cinderella, yang membuatnya dapat mengubah wujudnya, mendapat kekuatan untuk dapat mewujudkan mimpinya, membalas dendam kepada seluruh petualang. Lily memanfaatkan skillnya berubah menjadi elf, memberikan informasi palsu di dungeon dan mencuri item mereka ketika mereka lengah. Terus-menerus melakukan balas dendam, Lily merasakan dirinya semakin kosong. Beberapa tahun kemudian, Lily mengulangi kejahatan yang sama berulang kali. Mengingat kisah dongeng gadis bertemu pangeran dan hidup bahagia, akan tetapi Lily dengan segera membuang angan-angan itu. Dan di saat Lily mencoba melakukan balas dendamnya kepada Belle, akhirnya Lily terbebaskan dari perasaan balas dendamnya setelah menerima kebaikan dari Belle.
Nah, sekian spoiler dan Maci Season 5 Part 2. Selanjutnya akan ada Part 3. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!